Lokasi pesugihan yang satu ini cukup terkenal di wilayah Jawa Tengah, khususnya di wilayah Klaten, yaitu pesugihan Sendang Bulus Jimbung. Siapapun yang datang ke sana pasti akan bertanya tentang cerita atau mitos pesugihan tersebut. Konon, pelaku pesugihan yang sudah kaya raya tidak perlu menumbalkan nyawa untuk kompensasi. Lalu, apa saja syaratnya? Berbekal ukur rampe atau sesaji sederhana, seperti kemenyan, nasi tumpeng, ayam ingkung, minyak wangi, daging mentah, serta kembang 3 macam rupa. Pelaku pesugihan sudah bisa melipat gandakan uangnya dengan cepat, mulai puluhan juta, ratusan juta, hingga miliaran rupiah, tergantung perjanjian gaib yang dibuat. Sendang Bulus Jimbung terletak di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Klaten, Jawa Tengah. Dari arah kota Klaten ke timur sekitar 6 km. Di tempat ini, terutama pada bulan Syawal, selalu ramai oleh para peziarah. Selain berziarah ke makam Dewi Wahdi, sebagian dari pengunjung yang juga melakukan ritual mencari pesugihan. Dewi Mahdi sendiri adalah tokoh legenda yang berhubungan erat dengan tempat Sendang Bulus Jimbung. Menurut pria yang dikenal sebagai perawat atau penjaga Sendang Bulus Jimbung ini, pada bulan Syawal, terutama tanggal 8, banyak orang datang berkunjung. Tradisi itu selanjutnya terkenal dengan istilah tradisi Syawalan. Namun, pada hari-hari biasa juga ada pengunjung yang datang. Selain ingin melakukan ritual, sebagian juga sekedar berwisata, melihat-lihat, atau sekedar bertanya tentang cerita seputar legenda Sendang Bulus Jimbung. Memang selain Sendang Bulus Jimbung dan makam Dewi Mahdi, di sebelah timur Sendang, kira-kira 200 meter, juga terdapat wisata alam, yaitu Rawa Jombor, kolam pemancingan, dan rumah makan lesehan terapung, siap menyambut wisatawan yang datang. Namun objek Sendang Bulus Jimbung tetap tak pernah ketinggalan untuk disinggahi, terlebih saat tradisi Syawalan berlangsung. Semua tumplek-blek di wilayah lokasi wisata Sendang Bulus Jimbung. Asal mula tempat Sendang Bulus Jimbung berasal dari sejarah atau cerita lisan masyarakat. Dulu kira-kira di abad ke-6, di Jawa Tengah berdiri kerajaan Kalingga. Karena sebuah konflik intern kerajaan, akhirnya salah satu anggota keluarga, yaitu putra mahkota yang bernama Joko Patohan, diusir oleh raja. Ia dianggap telah mencemarkan aib kerajaan. Karena diusir, ia mengungsi dan akhirnya terdampar di sebuah desa bernama Jimbung. Di desa tersebut, ia akhirnya menjadi seorang pemimpin. Namun Dewi Mahdi tak rela jika orang yang dicintainya diusir. Sang Dewi merasa sangat bersalah atas diusirnya Kakang Mas Joko Patohan. Ia merasa menjadi penyebab utama, hingga Joko Patohan menjadi tumbal kerajaan.
cerita Pak Ruri menirukan legenda lisan yang juga diterima dari para generasi sebelumnya. Akhirnya Dewi Mahdi nekat menyusul. Ia berangkat ditemani oleh Ki Poleng dan Ki Remeng, dan bertekad akan mengabdikan dirinya pada Joko Patohan. Ia berjanji akan melayani Joko Patohan sampai kapanpun. Bahkan jika sampai gagal, ia rela mati. Akhirnya Dewi berhasil ketemu Joko Patohan. Namun sayang, permintaannya gagal. Bahkan dengan halus, Joko Patohan malah menyuruhnya kembali ke kerajaan. Karena merasa keinginannya untuk melayani Joko Patohan gagal, maka sang Dewi memilih bunuh diri. Sebilah keris dihujamkan ke dadanya sendiri. Ia sangat malu jika sampai harus kembali ke kerajaan. Dua pengikutnya yaitu Ki Poleng dan Ki Remeng tak bisa berbuat apa-apa melihat majikannya bunuh diri. Karena terkejut oleh tindakan sang Dewi, Pangeran Joko Patohan sangat marah. Lalu dua pengikut Dewi Mahdi yaitu Ki Poleng dan Ki Remeng dikutuk menjadi binatang bulus. Saat itu pula ia menancapkan tongkat, di mana kedua pengikut tadi menjadi bulus. Dan akhirnya keluarlah mata air di tempat tersebut dan menjadi sendang. Maka kelak di kemudian hari sendang tersebut terkenal dengan sebutan Sendang Bulus Jimbung hingga sampai saat ini. Dalam perkembangannya, sendang itu berkembang menjadi dua, yaitu dinamai Dana Tirta dan satunya lagi bernama Dini Tirta. Masyarakat meyakini bahwa Ki Poleng dan Ki Remeng yang telah berwujud bulus kadang menjaga sendang secara bergantian. Adapun Dewi Mahdi sendiri akhirnya juga dikuburkan di dekat sendang tersebut. Karena merasa bersalah, Ki Poleng dan Ki Remeng mendekati Joko Patohan dan meminta ampun. Namun, oleh Joko Patohan mereka sendiri hanya diberi wejangan. Mereka berdua akhirnya dijanjikan oleh Joko Patohan bahwa kelak hidup mereka akan dimuliakan oleh orang-orang yang datang mengunjungi sendang. Dan terbukti hingga kini ribuan pengunjung selalu mengunjungi Sendang Bulus Jimbung. Dan tentu saja banyak yang membawa sesaji lengkap untuk persembahan kepada Ki Poleng dan Ki Remeng. Hingga kini Ki Poleng dan Ki Remeng sering menampakkan diri dalam wujud bulus raksasa. Pada hari-hari biasa mereka jarang keluar. Namun pada saat bulan Syawal, di mana banyak peziarah yang datang mengunjungi makam Dewi Mahdi, mereka sering keluar dari gua di sendang tersebut. Di siang hari pun bulus jelmaan dari Ki Poleng dan Ki Remeng sering keluar di bulan Syawal. Ukuran mereka yang besar dan lebar, hingga masing-masing badan mereka sekitar 1 meter, menjadi tontonan menarik bagi pengunjung yang datang ke sendang tersebut. Menurut Pak Ruri yang telah menjadi penjaga Sendang Bulus Jimbung sejak tahun 1972, untuk mencari pesugihan dari Sendang Bulus Jimbung harus melewati beberapa syarat dan ritual, yaitu orang yang datang harus sudah punya usaha dulu, bisa usaha dagang, toko, warung,
jasa, atau usaha sejenisnya. Pokoknya mereka yang ingin pesugihan minimal harus punya usaha, meskipun usaha paling kecil sekalipun. Ujar pria yang sudah menjadi pewaris keempat dari profesi penjaga sendang bulus jimbung ini. Langkah pertama, pengunjung harus menyediakan bubur rampe atau sesaji yang terdiri dari kemenyan atau candu, nasi tumpeng, ayam, minyak wangi, daging mentah, juga kembang rupa-rupa sejumlah 3 macam. Perlengkapan sesaji ini bisa dibawa sendiri, atau kalau tak mau repot, bisa dipasrahkan pada si juru kunci dengan mengganti sedikit biaya. Selanjutnya si juru kunci akan menyediakan semua bubur rampe. Setelah sesaji lengkap, doa-doa dibacakan dipimpin oleh si juru kunci. Setelah itu pengunjung dipersilahkan melakukan ritual kungkum, yaitu berendam dalam sendang yang luasnya kira-kira 72 meter persegi dengan kedalaman sekitar 1 hingga 1,5 meter. Proses kungkum ini kira-kira berlangsung selama 1 jam. Selama kungkum, pelaku pesugihan bisa mengutarakan maksud atau cita-citanya dalam wujud doa. Tujuannya agar memperoleh kekayaan pada bulus-bulus penunggu sendang ini. Semakin kusuk mereka berdoa, semakin cepat pula permintaan mereka direstui atau dikabulkan. Nah, setelah itu proses ritual meminta pesugihan dianggap sudah selesai. Jika permintaan mereka dikabulkan, nanti akan terlihat perubahan rezeki dari masing-masing pelaku pesugihan tersebut. Misalnya, jika pelaku punya usaha warung kelontong, omset yang biasa cuma puluhan atau ratusan ribu bisa berkembang menjadi jutaan atau puluhan juta rupiah dalam waktu cepat. Uniknya, biasanya peningkatan jumlah ini hanya terdapat dalam pundi-pundi atau kotak konvensional penyimpanan uang dari usaha mereka. Misalnya, jika mereka telah merasa melakukan transaksi sejumlah 100.000 dalam sehari, namun saat mereka mengecek dalam kotak uangnya, tiba-tiba mereka akan mendapati bahwa jumlah uang dalam kotak bisa berlipat-lipat hingga puluhan kali lipat dari total transaksi tersebut. Bisa jadi jumlah uang dalam kotak menjadi jutaan rupiah. Lantas bagaimana untuk mengetahui bahwa ritual pesugihan yang mereka lakukan telah sukses atau direstui? Menurut pengalaman, pelaku yang sudah sukses mendapatkan berkah dari pesugihan sendang bulus jimbung. Badannya akan berwarna belang, persis seperti warna bulus penghuni sendang ini. Terang Pak Ruri yang telah dikaruniai 6 anak ini. Memang bulus-bulus itu terlihat warnanya belang, atau dalam bahasa Jawa disebut poleng. Maka masuk akal jika masyarakat menyebut bulus penghuni sendang itu dengan julukan Ki Poleng. Setelah melakukan ritual, para pelaku mendapati tanda-tanda bahwa warna tubuhnya menjadi belang, persis seperti warna bulus Ki Poleng dan Ki Remeng. Itulah mungkin saat yang dinanti-nanti, sebuah pertanda bahwa permintaan mereka akan datangnya harta melimpah sudah dikabulkan. Dalam waktu tak lama ia akan membuktikan bahwa
rezeki atau uang akan mengalir dengan cepat ke pundi-pundi simpanannya. Dalam tahap ini juga masih berhubungan dengan legenda dari cerita Sendang Bulus Jimbung. Dulu saat Ki Toleng dan Ki Remang dikutuk menjadi bulus, Pangeran Jimbung atau Joko Patuan bersabda bahwa siapa yang meminta kekayaan di Sendang ini, jika permohonannya terkabul, maka badannya akan berubah menjadi poleng atau bulan, seperti bulus penghuni Sendang Jimbung ini, teriak Joko Patohan kala itu. Fenomena pesugihan di Sendang Bulus Jimbung itu kini memang sudah banyak yang tidak percaya. Terlebih, Pak Ruri sendiri juga menyatakan sudah pensiun akibat fisiknya juga karena perkembangan sosial budaya masyarakat setempat. Namun boleh percaya ataupun tidak, sampai sekarang masih saja ada pelaku pesugihan yang datang ke sana, dan mereka tak segan-segan membawa pemandu ritual atau orang spiritual yang dianggap bisa memimpin ritual pesugihan atau perjanjian gaib tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan kisah-kisah misteri dari Pena Hitam Termis. Sampai jumpa di kisah-kisah misteri selanjutnya.